Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedang berlangsung ya. Tadi itu sidang kemarin sidang PK gitu kan. Tapi ada yang menarik juga di sidang itu sebetulnya, bahwa sempat juga bahwa status dari sidang itu adalah tertutup. Nah, ketika dinyatakan seperti itu, Nobus Liuran tuh ya yang mengatakan bahwa jangan-jangan tuh ya hakimnya ini jangan-jangan begini, jangan-jangan tanda kutip ya disogok atau di apa gitu ya. Tapi dalam satu video yang lain sebetulnya bahwa ini di luar dari perkiraan Anda gitu kan, bagaimana sih sebenarnya hakim ini. Tapi sebelum kita ke sana sebetulnya kita simak dulu ini ada Pak Oto sama hakimnya yang waktu dinyatakan bahwa hakim itu sifatnya tertutup gitu. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya ini dia. Dan apabila ini tak bisa ditutup, hanya mempertimbangkan kami tidak akan menjadikan persidangan ini tetap menyimak dibuka. Terima kasih. Baik, setelah kami bermusyawarah dengan hakim anggota, kami memutuskan persidangan ini tertutup. Kami menyatakan keberatan dan mohon supaya majelis untuk menyatakan ini tetap terbuka. Majelis yang mulia, bahwa persidangan pertama di tingkat pertama semua terpidana kecuali Saka Tatal persidangannya dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi tidak ada alasan majelis menurut kami menyatakan sidang peninjauan kembali ini untuk dinyatakan tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa peristiwa ini sudah tersebar luas di media massa, di masyarakat umum, bahwa itu juga menjadi alasan kami bahwa ini tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan ini tindak pidana dan sidang harus tertutup. Kalau di tingkat pertama saja itu dinyatakan terbuka untuk umum, padahal itu pemeriksaan yang lebih vulgar, bagaimana ini ya PK kan kami hanya menyampaikan memori novum dan juga memori peninjauan kembali. Bagaimana tertutup ini lebih tinggi daripada sidang di tingkat pertama. Mohon dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh karena kami keberatan untuk dinyatakan tertutup yang majelis yang mulia. Terima kasih. Baik, keberatan Bapak kami sudah disampaikan dan keberatannya sudah tercatat. Cuma alasan kami untuk menyatakan tertutup untuk umum itu sudah kami sampaikan juga. Jadi mohon untuk dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan dengan agenda pembacaan surat permohonan PK-nya. Yang mulia, kami menolak dengan tegas apabila sidang ini dilanjutkan dengan tertutup. Pertama, itu diskriminatif karena secara kata-kata juga itu jelas diperbuka. Bila mana nggak keliru juga bahwa di dalam beberapa terdakwa ini hukuman amar putusan itu juga hanya 340 kecuali hal yang lain. Jadi kalau karena itu di amar putusannya, kalau kami tidak keliru, tiba-tiba lihat itu semuanya hanyalah 340. Jadi perkara yang sesungguhnya mereka ini dikenakan itu adalah tindakan pembunuhan, perencana pembunuhan, bukan mengenai korupsi. Dan oleh karena itu kami meminta agar persidangan ini dilakukan secara terbuka untuk umum, karena hal itu tidak melanggar hukum acara yang berlaku ya. Dan apabila ini tak bila ditutup, kami mempertimbangkan bahwa kami tidak akan melanjutkan persidangan ini tetap meminta lebih terbuka. Terima kasih. Jadi begitu sebetulnya, memang sempat juga ada ketegangan juga yang terjadi ketika memang antara terbuka dan tertutup gitu ya. Dan pasti di sosial media berseliweran tuh ya
mungkin hakim ini jangan-jangan ini disogok, tanda kutip ya, jangan-jangan ini dapat ancaman atau sebagainya. Tapi ada nanti ya TikToker yang menjelaskan sebenarnya hakim ini siapa sih gitu ya, siapa gitu. Menarik untuk kita saksikan nanti. Tapi sebelumnya kita lanjutin ketegangan status sidangnya ya, antara tertutup sama terbuka. Baik rekan-rekan sekalian, sidang lagi diskor 15 menit ke depan. Kami dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan. Kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Gitu. Ya, mereka bilang ini asusila, padahal ini kan di dalam dakwaan di putusannya tidak ada asusila. Itu 340. Ya, pembunuhan berencana. Kita kalau dipaksakan tertutup kita tidak akan melanjutkan. Iya, iya. Bukan tidak akan, kita akan pakai jalur lain. Kan jalur ya banyaklah, nanti kita akan bicarakan langkah-langkah selanjutnya. Artinya bahwa kami tegas bahwa ini harus terbuka. Kalau tertutup kita tidak akan melanjutkan. Demikian ya, teman-teman ya. Kamar mandi dulu. Jadi begitu sebetulnya. Tapi saran saya sih kita pantau saja dulu ya, kita pantau saja. Tapi intinya sih sudah selesai sih sebenarnya ya. Jadi kembalikan mungkin nanti gitu. Tapi yang menarik sebetulnya kita saksikan ya, sebenarnya hakim yang memimpin sidang itu seperti apa sih sebetulnya ya. Jadi ternyata beliau ini orang-orang yang sangat sederhana juga gitu kan. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya, yuk kita saksikan hakim yang memimpin sidang PK kemarin. Ini dia videonya. Lebih sederhana dari Eman Sulaiman, Hakim Ketua PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tidak punya rumah. Dilansir dari laman PN Cirebon, Arif Ferdian sudah menempuh pendidikan S2. Arif Ferdian merupakan pria kelahiran Tarakan 14 April 1978. Dilansir dari laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, Arif Ferdian pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Rantau Prapat Medan pada tahun 2018 sampai 2023. Kemudian di tahun 2023, Arif Ferdian pindah ke PN Cirebon. Dalam laman LHKPN, Arif Ferdian tercatat hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp66.300.000. Menarik sebetulnya ya. Jadi jangan dulu ya berspekulasi liar bahwa hakim ini mungkin kita lihat akhirnya gitu. Biar kita tidak fokus ya, biar kita fokus saja ke bagaimana sih sidang ini terjadi hingga kebebasan 78 orang itu. Tapi menarik juga di sebetulnya ya, status Sudirman juga dipertanyakan di situ gitu ya. Yang sebenarnya sih dari Pradi mau biar gabung gitu, tapi dari hakimnya mengatakan bahwa ini terpisah. Jadi gimana kenapa sih terpisah sebetulnya? Ini dia alasannya. Baik, kami akan menjawabnya. Berdasarkan permohonan yang saya sampaikan tadi, kami berpendapat bahwa untuk yang ketiga, Sudirman, Eko sama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan itu dapat kami kabulkan karena pendaftaran perkaranya itu secara bersamaan, dan kami ditunjuk juga untuk ketiga-tiganya yang akan memeriksa permohonan PK-nya. Kemudian untuk yang Sudirman itu tidak dapat kami kabulkan. Karena apa? Karena ada alasannya. Karena pengajuan Sudirman itu jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko, dan Hadi dan kawan-kawan. Makanya kami tersendirikan sidangnya. Ya, kami bikin karena pertimbangan kami seperti itu. Kalau bersamaan mungkin dapat kita satukan. Kami paham maksud Bapak agar perkara ini cepat, biaya ringan, ya kan, sederhana, tidak berbelit-belit, bisa kita satukan, kami paham. Cuma itu masalah waktunya, Pak. Ya, itu yang dapat kami sampaikan untuk kiranya dapat dipahami oleh tim penasihat hukum. Selanjutnya kita akan menghadirkan keyakinan di kalangan masyarakat bahwa pemohon PK dan terpidana lainnya bukanlah pelaku dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus Vina Cirebon. Keyakinan sebagian masyarakat yang menyatakan para pemohon PK
dan terpidana lainnya bukanlah pelaku dalam peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus Vina Cirebon. Makin kuat setelah permohonan pra-peradilan kuasa hukum Peggy Setiawan dikabulkan pengadilan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 10 Pit/2024 PNBDG. Jika menilik kasus Vina Cirebon, sangat masuk akal para pemohon PK mempunyai keyakinan yang kuat beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia seperti kasus Sengkon dan Karta, kasus Kemat dan David dalam pembunuhan Asrori di Jombang tahun 2008, dan kasus 6 orang pengamen Cipulir yang dituduh membunuh Diki Maulana pada tahun 2017 terjadi pada diri para pemohon PK, karena setidaknya terdapat beberapa persamaan fakta yang menyertai kasus-kasus itu dengan kasus Vina Cirebon, yaitu semua terpidana atau tertuduh adalah orang miskin yang tidak memiliki akses kepada keadilan. Kedua, pengungkapan peristiwa dan penetapan tersangka tidak melalui metode scientific crime investigation. Ketiga, penghukuman atas pelaku lebih didasarkan pada hanya pengakuan tersangka belaka. Yang perlu digarisbawahi dalam pengungkapan kasus-kasus terdahulu seluruhnya diungkap dengan adanya mengandalkan pengakuan para terpidana. Untuk sampai pada adanya pengakuan tersangka atau terdakwa atau terpidana, metode penggunaan kekerasan dan pemisahan kerap menjadi pilihan yang paling mudah, sedangkan penggunaan metode scientific crime investigation bukan pilihan terbaik yang dilakukan. Hal ini disinyalir terjadi dalam kasus Vina Cirebon, di mana proses pengungkapan atau pembuktian awal tidak didukung proses scientific crime investigation. Hal mana diakui dengan tegas oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri ketika menyampaikan arahan di hadapan wisudawan STIK PTIK yang dibacakan oleh Wakapolri Komjen Agus Andrianto pada acara wisuda STIK PTIK pada hari Kamis 20 Juni 2024 yang lalu, bahwa yang paling naif jika proses pengungkapan atau pembuktian awal kasus Vina Cirebon justru berangkat dari kerasukan atau kesurupan teman korban Vina yang bernama Linda yang terjadi pada hari ketiga pasca kematian Vina. Dalam kesurupannya itu, Linda menerangkan bahwa yang merasuki tubuhnya adalah arwah Vina dan di hadapan kakak kandung Vina yang bernama Marliana. Linda menerangkan secara detail kejadian yang menimpa Vina. Rekaman suara kesurupan Linda itu kemudian direkam oleh Marliana dan diserahkan kepada saksi Rudiana, dan keesokan harinya saksi Rudiana beserta bawahannya melakukan penyelidikan peristiwa kematian Eki dan Vina ke lokasi sekitar tempat kejadian perkara. Walaupun proses Cirebon ketika menangani peristiwa kematian Eki dan Vina sudah sampai pada kesimpulan bahwa kematian Eki dan Vina adalah diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas tunggal. Dan yang menarik juga sebetulnya menurut Pak Oto bahwa sebenarnya terpidana ini sih harus bebas juga sebenarnya ya. Karena kita tahu sendiri mungkin dari pengamatan banyak sekali yang jadi alasan ya kenapa sih harus dibebaskan gitu ya. Jadi gimana pendapat Bapak Oto sebetulnya? Ini dia. Terhadap sebuah kasus yang terdakwanya ya tidak didampingi pengacara, sebenarnya ancaman hukumnya adalah 5 tahun sampai bahkan 15 tahun, maka oleh Mahkamah Agung itu diputuskan bebas. Nah, itu saya sampaikan sekarang ini. Jadi mestinya Mahkamah Agung dengan melihat fakta ini saja, nggak usah yang lain-lain diperiksa, dengan adanya fakta bahwa semua terpidana pemohon PK ini yang tertuju terpidana ini waktu dulunya tidak didampingi pengacara, sebenarnya pada waktu itu hakim sudah memutus bebas. Jadi segitu aja video Smithon ya. Semoga videonya bisa nih ya. Yuk semangat lagi ya untuk mengawal kasus ini gitu ya. Jangan kendor ya. Jadi sebentar lagi nih, mudah-mudahan sih sebentar lagi apa yang kita harapkan dan keluarga terpidana harapkan itu untuk kebebasan itu akan segera didapat ya. Jadi selalu saya pesan juga dari video Smithon ya. Jangan cepat terbangkan waktu, selalu jaga persatuan dan kesatuan setiap kita, dan jangan nakal juga ya. Karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu aja video Smithon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.